Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ada masalah apa lagi? Feng Hengkong berkata dengan nada marah dalam suaranya. Kekaisaran Phoenix Suci telah mendominasi selama bertahun-tahun, dan otoritasnya menguasai dunia. 6 negara lainnya tidak pernah berani menyinggung atau memberontak melawan Divine Phoenix Empire dengan cara apapun. Ketika Pangeran Phoenix Ilahi muncul di 6 negara, bahkan kaisar dari negara-negara tersebut harus bersikap hormat dan tunduk. Tentu saja, dia tidak pernah menyangka akan ada keluarga kekaisaran yang berani bertindak melawan putranya. Dan, bahkan Blue Wind Nation, yang memiliki kekuatan terlemah dan terkecil. Ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan terhadap otoritas dan kekuatan Divine Phoenix Empire yang tak tertandingi. Besarnya kemarahan yang ada dalam hatinya bisa dibayangkan. Namun kenyataannya, Chang Wanhe jelas tidak memiliki keberanian untuk memerintahkan orang lain menyerang Pangeran Phoenix Suci. Dan bahkan jika dia benar-benar memiliki nyali seperti itu, bahkan jika para ahli tingkat puncak Blue Wind semuanya hadir, tidak satu pun dari para ahli Blue Wind ini yang berani mengambil tindakan di bawah komandonya. Dari awal hingga akhir, Yun Ce adalah satu-satunya yang bertindak melawan Feng Shiken, dan dia bahkan dengan sengaja mencegah orang lain untuk terlibat, bahkan ketika Xia King Yue ingin membantunya, dia dihentikan. Karena dengan kepribadian Yun Ce, ketika dia tahu bahwa mustahil baginya untuk menjadi tandingan Sekte Phoenix Suci, dia pasti tidak akan mau membiarkannya begitu saja. Sebaliknya, Chang Wanhe lah yang berbicara dan membantu Feng Shiken pada akhirnya, tapi itu sangat disayangkan. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Feng Shiken malah mengarahkan ujung tombaknya ke Chang Wanhe. Dan hal ini, dalam waktu dekat, telah mempercepat turunnya bencana Blue Wind. Hal lainnya, terkait dengan turnamen peringkat 7 negara. Ekspresi Feng Ximing berubah menjadi berat. Dalam 2 hari terakhir, putra ini telah menerima berita dari 4 tempat suci. Pada hari turnamen pemeringkatan, keempat tempat suci besar akan mengirimkan personel untuk menyaksikan medan perang. Dalam turnamen pemeringkatan 7 negara yang lalu, paling banyak hanya 1 yang akan muncul. Namun, saat tabut mendalam primordial muncul, tidak ada satupun dari 4 tempat suci yang akan hadir. Meski mereka bilang itu untuk menyaksikan, kenyataannya, bukankah itu semua demi primordial mendalam arc? Kami bahkan tidak pernah berpikir untuk mendapatkan manfaat dari tempat suci mereka, namun, yang ada dalam pikiran mereka hanyalah mendapatkan hasil tangkapan besar dari primordial mendalam arc yang muncul di Divine Phoenix City kami. Ini sungguh keterlaluan. Feng Hengkong berkata dengan suara yang tidak enak. Jika bukan karena dia tidak sanggup menyinggung 4 tempat suci besar, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang dari tempat suci melangkah ke dalam tabut mendalam primordial. Tapi kali ini, orang-orang yang datang sedikit tidak teratur, kata Feng Ximing. Tidak teratur. Feng Hengkong mengangkat matanya. Mungkinkah Kaisar Suci, penguasa lautan, Raja Surgawi, dan Master Pedang akan datang secara pribadi? Kata Feng Ximing. Tentu saja, para penguasa tempat suci ini tidak akan datang secara pribadi. Berasal dari suaka Raja Absolut adalah guru spiritual Guchang, dan dilaporkan bahwa dia akan membawa murid tertutup ke depan untuk menyaksikan pertandingan. Menurut apa yang dilaporkan, bakat murid ini sangat menakutkan, dan bahkan di antara mereka, generasi muda dari tempat suci, dia masih jarang. Dia bahkan pernah mengguncang tempat suci sekali. Berasal dari istana lautan tertinggi adalah Ji Qianru. Apa? Ji Qianru? Kenapa dia yang datang? Mendengar nama Ji Qianru, Feng Hengkong langsung kehilangan kendali atas suaranya. Di wajah awalnya yang dipenuhi dengan martabat dan keperkasaan, momen aktivitas spasmodik justru muncul. Tentang ini, anak ini tidak tahu. Jika ayah kaisar tidak bersedia untuk muncul,
maka tidak apa-apa membiarkan putra ini menerimanya, berasal dari wilayah pedang surgawi yang perkasa adalah tetua ketujuh wilayah pedang Rinsing, Ling Kun. Orang-orang yang datang dari ketiga tempat suci ini, masih terbilang normal. Namun, orang yang datang dari Sun Moon Divine Hall sebenarnya adalah Ye Xinghan. Ye Xinghan, alis Feng Hengkong berkerut tajam. Putra tertua Raja Surgawi Ye Meixi, Tuan Muda Balai Ye Xinghan. Kenapa dia datang? Ini juga alasan mengapa putra ini dengan cepat datang untuk melapor kepada ayah kerajaan. Feng Ximing buru-buru berkata, usaha ke dalam primordial mendalam ark tidak membuahkan hasil selama 10.000 tahun, meskipun itu masih menjadi kepentingan utama 4 tempat suci, dengan bertahun-tahun berlalu, minat mereka sudah lama berkurang. Orang-orang yang diberangkatkan dalam beberapa tahun terakhir ini pada dasarnya tidak dianggap sebagai tokoh inti. Aula Sun Moon Divine seharusnya tidak memiliki alasan untuk meminta Ye Xinghan maju. Bahkan lebih mustahil baginya untuk berada di sini untuk menyaksikan turnamen peringkat 7 negara, atau untuk berlatih. Oleh karena itu, anak ini berpikir bahwa ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa alasan mengapa Ye Xinghan secara pribadi hadir. Feng Ximing dengan keras mengertakkan giginya, dan perlahan berkata, ada kemungkinan, dia ada di sini untuk suir. Feng Hengkong sedikit terkejut, lalu kemarahan besar terjadi setelahnya. Tanah di bawah kakinya langsung retak. Apa katamu? Ledakan kemarahan Feng Hengkong yang tiba-tiba menyebabkan Feng Ximing bergidik sesaat di dalam hatinya, namun, dia tidak merasa sedikit pun tidak terduga. Karena Suer yang dibesarkannya, adalah keberadaan terpenting di hati Feng Hengkong. Dalam hati Feng Hengkong, kepentingannya, bahkan telah melampaui seluruh sekte Divine Phoenix. Dia adalah ranjau darat terbesar Feng Hengkong, menyentuh berarti kematian. Dan bagi Feng Ximing, itu juga sama. Baginya, suir adalah eksistensi paling penting di dunia, tidak peduli apapun yang lain, itu tidak akan pernah bisa menggantikannya. Dia berkata dengan penuh kebencian. Ayah Kaisar seharusnya sudah mendengarnya juga. 10 tahun yang lalu, Ye Xinghan telah berhasil melatih serangkaian ilmu hitam yang telah lama hilang di Sun Moon Divine Hall. Sejak saat itu, kekuatannya meningkat secara eksplosif, dan pelatihan ilmu hitam itu, memerlukan penggunaan wanita dengan fisik yang sangat bermutu tinggi sebagai inkubator. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, Ye Xinghan telah mengumpulkan sejumlah besar wanita dengan fisik unik dalam bayang-bayang. Pada saat yang sama, dia memiliki kepribadian yang penuh nafsu, tidak ada wanita yang tidak dia sukai, dan ini adalah fakta yang diketahui seluruh dunia. Ketika Suer menampakkan dirinya sebentar di kota kekaisaran 3 tahun lalu, dia langsung dinobatkan sebagai kecantikan nomor 1 dunia. Pada saat yang sama, dia juga memiliki tubuh jiwa ilahi, mustahil bagi Ye Xinghan untuk tidak menyimpan niat mengingini apapun di dalam hatinya. Alasan mengapa dia secara pribadi maju ke depan kali ini, ada kemungkinan 99% bahwa dia ada di sini untuk suir. Dalam pidato Feng Ximing, setiap kata-katanya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang mendalam, seolah-olah dia benci karena dia tidak dapat secara pribadi merobek tubuh Ye Xinghan, yang sedang memikirkan Suer, menjadi tak terhitung jumlahnya. Kecuali, setiap kali dia mengemukakan 2 kata Suer, semua kemarahannya tiba-tiba berubah menjadi kelembutan, seolah-olah 2 kata itu, adalah yang paling berharga, paling hangat, di lautan kesadarannya. Bahkan matanya, memproyeksikan kegilaan yang sulit disembunyikan. Bajingan. Seluruh tubuh Feng Hengkong bergetar karena amarahnya, saat dia berbicara dengan amarah yang meledak-ledak. Dia memandang Feng Ximing, dan sebuah kaki tiba-tiba terbang, saat dia dengan kejam menendang perut bagian bawah Feng Ximing. Bang! Feng Ximing yang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dengan liar memuntahkan seteguk darah segar, tubuhnya menabrak dinding di belakang.
Dia memegangi perut bagian bawahnya, dan perlahan berdiri. Menyakitkan, katanya. Ayah Kaisar, Huff, kamu sampah. Kamu masih punya nyali untuk menyebut kami ayahmu. Feng Hengkong menunjuk ke arahnya dan meraung marah. Suer adalah adik kandungmu, dan kamu benar-benar berani memendam nafsu padanya di dalam hatimu. Saya awalnya mengira bahwa 2 tahun ini telah memungkinkan keinginan Anda untuk mengatasi penghalang iblis ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa Anda belum berubah sedikit pun. Dan Anda bahkan telah mengekspos diri Anda secara tidak terkendali di depanku. Anda benar-benar mengecewakan. Feng Ximing berlutut di tanah dengan kedua lututnya, dan berkata dengan ekspresi menyakitkan. Ayah Kaisar, putra ini mengakui kesalahannya. Putra ini mengetahui bahwa pemikiran seperti ini dilarang secara etis antara langit dan bumi ini, dan tidak dapat dimaafkan. Anak laki-laki ini telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan pikiran-pikiran ini selama beberapa tahun ini, namun, kesempurnaan Sue, pada dasarnya tidak dapat dilawan oleh kemauan belaka. Anak ini benar-benar tidak mampu melakukannya, dan bukan hanya anak ini, kakak ketiga, kakak keempat, kakak ketujuh, dan... Tutup mulutmu. Kedua alis Feng Hengkong diluruskan secara vertikal, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan kemarahan yang sangat mengejutkan. Suer adalah permata yang dianugerahkan surga kepada Sekte Phoenix Ilahiku, dan juga merupakan harapan terbesar yang harus kita bahu-membahu dengan tempat suci dalam 5.000 tahun. Tidak seorang pun akan berpikir untuk mencemari dia. Di dunia ini, tidak ada pria lain yang layak mendapatkan suir. Lupakan tentang Ye Xinghan. Bahkan jika Raja Surgawi Ye Meixi akan hadir secara pribadi, dia juga tidak boleh memiliki niat untuk mendapatkan suir. Kalian anak-anak yang tidak berbakti, banyak dari kalian yang sebaiknya menekan semua pikiran yang tidak dimaksudkan untuk tertanam jauh di dalam hati kalian, sepanjang hidup kalian. Jika ada yang berani melakukan tindakan sekecil apapun di luar pikirannya, bahkan jika dia adalah putra kandungku, aku secara pribadi akan tetap melumpuhkannya. Feng Ximing berkata dengan bingung. Ayah Kaisar, tenangkan amarahmu, ayah kerajaan, tenanglah. Putra ini tidak pernah lupa bahwa dia adalah saudara laki-laki Sue. Putra ini harus berjanji kepada ayah, bahwa aku tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membuat Suer sedih seumur hidupku. Jika ada yang berani menindas Suer, bahkan jika anak ini harus mempertaruhkan nyawanya, dia akan membuatnya tidak bisa ditebus. Kakak ketiga dan yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Kita semua melihat Suer sebagai harta paling penting di dunia, jadi bagaimana kita berani melakukan apapun untuk menyakitinya, jika tidak, bahkan kita sendiri, tidak akan memaafkan diri kita sendiri. Sebaiknya seperti itu. Kemarahan Feng Hengkong belum mereda saat dia berbalik, dan berkata dengan dingin. Suer saat ini sedang berlatih di Phoenix Perching Valley. Pada hari turnamen pemeringkatan, Suer juga akan hadir untuk menyaksikannya. Bagaimanapun, ini adalah turnamen pemeringkatan 7 negara yang pertama sejak kelahirannya. Jika saatnya tiba, sebaiknya Anda menjauh sejauh mungkin darinya. Jika kamu berani mendekat dalam jarak 30 meter dari Suir, aku akan mematahkan kakimu. Ya, Feng Ximing menunduk, wajahnya dipenuhi kesedihan. Kalau begitu, pergilah. Kami telah mencatat hal-hal yang Anda katakan sebelumnya. Ya, anak ini harus pamit. Feng Ximing berdiri, dan dengan langkah hati-hati, dia berjalan keluar dari aula utama Divine Phoenix. Setelah meninggalkan jauh dari aula besar Divine Phoenix, Feng Ximing menghentikan langkahnya. Mengulurkan tangannya untuk menyeka noda darah di sudut bibirnya, kepalanya terangkat saat dia melihat ke arah bayangan raksasa di langit. Wajahnya terus-menerus dipenuhi dengan ekspresi kegilaan, kebencian, keengganan, dan ketegasan. Suirku, demi kamu, aku rela mengorbankan segalanya. Bahkan jika kamu menginginkan nyawaku,
Aku juga pasti tidak akan ragu, tunggu saat aku naik tahta Kaisar Phoenix Ilahi, dan menjadi Master Sekte Divine Phoenix. Kalau begitu, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan segalanya darimu, Ye Xinghan, jika kamu berani memikirkan tentang Suer, bahkan jika kamu adalah Master Sekte muda dari Sun Moon Divine Hall, aku, ayahmu, pasti akan melumpuhkanmu. Pada saat yang sama, setelah mengalami 13 hari perjalanan, kedua kakinya akhirnya menginjakkan kaki di wilayah kota Phoenix Suci. Udara kota Phoenix Suci ternyata membawa sedikit panas yang membakar. Itu bukan karena udara di sini lebih hangat daripada Blue Wind Imperial City, melainkan, ada sejumlah besar praktisi mendalam yang berlatih seni mendalam atribut api. Terutama dengan Sekte Divine Phoenix sebagai kepala, di kota Phoenix di mana pusatnya berada, dasar dari Sekte Divine Phoenix. Dan itu juga karena letaknya di dalam Divine Phoenix City, yang memungkinkan udara di sini dipenuhi dengan aura api yang berlebihan. Meskipun kata-kata Chang Wanhe telah lama memberi Yun Ce waktu untuk mempersiapkan hatinya, kesibukan di sini masih memberinya sedikit kejutan. Ukuran Divine Phoenix City cukup 20 kali lebih besar dari Blue Wind Imperial City. Sekalipun demikian, tingkat kepadatan penduduk masih sangat mengejutkan di perbatasan kota. Praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya, mengenakan berbagai jenis pakaian, bergerak ke sana kemari. Di antara mereka, sebagian besar muncul dalam kelompok, dan tampaknya semua orang memancarkan aura mendalam yang sangat padat dan berat. Dari orang-orang ini, hanya dengan memilih salah satu dari mereka, dia akan berada di level Master Sekte berbaju biru. Negara Angin. Terbukti, di antara mereka, banyak dari mereka yang datang ke sini terlebih dahulu untuk menyaksikan turnamen pemeringkatan 7 negara. Pada beberapa hari di awal, dan beberapa hari sebelum turnamen, tingkat kesibukan dan keaktifan pasti akan meningkat beberapa tingkat lagi. Seperti yang diharapkan dari kota kekaisaran Divine Phoenix Empire. Perasaan, atmosfer, dan tingkat kekuatan yang mengesankan di sini, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Blue Wind Nation, mereka tampaknya sangat berbeda. Yun Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak menyamar, karena ketenarannya hanya terletak pada Blue Wind. Di wilayah kekaisaran Phoenix Suci ini, pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang akan mengenalinya. Dan ada banyak ahli di Divine Phoenix City. Saat penyamarannya terungkap, hal itu malah akan meningkatkan kesadaran mereka, dan mungkin menimbulkan masalah besar. Namun, ketika dia harus menyebutkan namanya, secara alami dia tidak akan menggunakan nama aslinya. Lihat ke atas. Dalam benaknya, suara Jasmine tiba-tiba terdengar. Yun Ce buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di langit di atas Divine Phoenix City, kadang-kadang ada benda terbang berbentuk perahu yang terbang melewatinya dengan kecepatan ekstrim. Benda terbang ini dipisahkan menjadi tinggi dan rendah, atau besar dan kecil. Yang terpendek panjangnya hanya beberapa meter, sedangkan yang terpanjang bahkan bisa mencapai 60 meter. Meskipun Yun Ce belum pernah melihat hal seperti itu di Blue Wind Nation, dan hanya mendengarnya sebelumnya, ketika dia berada di Azure Cloud Continent, dia telah melihat hal seperti itu lebih dari satu kali. Bahtera yang mendalam, jenis alat terbang yang sangat mewah, dan memiliki banyak keunggulan yang tidak dapat dibandingkan dengan banyak binatang terbang yang sangat dalam. Namun, harga untuk membuatnya sangat mahal, dan sumber energinya, batu yang sangat dalam dan kristal yang sangat dalam, bahkan jauh lebih mahal. Jumlah konsumsi batu-batu besar dan kristal-kristal besar yang menerbangkan bahtera dalam ukuran biasa selama 2 jam, ketika diubah menjadi koin-koin besar, akan sepenuhnya menjadi angka yang sangat besar yang dapat membuat orang normal tercengang. Oleh karena itu, jumlah orang yang memiliki bahtera yang dalam sangatlah kecil, dan jumlah orang yang sanggup menggunakannya, bahkan lebih kecil lagi, di Blue Wind Nation,
orang-orang yang memiliki bahtera yang dalam kemungkinan besar hanyalah keluarga kekaisaran dan 4 sekte utama. Namun, dia belum pernah melihat mereka menggunakannya sebelumnya. Namun, di kota Phoenix suci ini, bahtera yang dalam memenuhi seluruh langit. Dengan demikian, terlihat jelas ketangguhan kekuatan nasionalnya. Melihat melewati bahtera yang dalam ini, di langit yang jauh, Yunce terkejut melihat bayangan raksasa, seolah-olah itu adalah awan hitam raksasa yang melayang dengan gemetar di atas langit biru, itu mengaburkan sebagian besar sinar cahaya cemerlang yang bersinar. Dengan bentuk dan postur yang digunakannya untuk melayang di udara, ia tampak seperti sebuah bahtera dalam yang berbentuk aneh. Mungkinkah itu adalah bahtera mendalam primordial yang legendaris? Kata Yunce dengan suara rendah, dan kemudian, alisnya sedikit bergerak. Sepertinya ada kesalahan lain juga. Ayah Kaisar telah memberitahuku bahwa ukuran tabut mendalam primordial dapat dibandingkan dengan seluruh kota kekaisaran Blue Wind. Namun, jika dilihat dari sini, pada dasarnya tidak terlihat sebesar itu sama sekali. Mungkinkah ayah Kaisar itu melebih-lebihkan kata-katanya? Itu sama sekali tidak berlebihan. Jasmine berkata dengan nada meremehkan. Karena ketinggian di mana bahtera itu berada, adalah 60.000 meter penuh di atas tanah. Apa, 60.000 meter? Yunce tersentak kaget. 60.000 meter. Bahkan jika ini adalah jarak tanah, itu tetap bukanlah angka yang kecil, dan jika angka ini digunakan pada ketinggian, setidaknya, dalam 2 kehidupan Yunce, lupakan sekitar 60.000 meter, dia bahkan belum pernah melakukan kontak dengan 30.000 meter di langit yang tinggi. Yunce belum pernah melihat bahtera yang mendalam yang bisa mencapai ketinggian seperti itu, dan, pada ketinggian seperti itu, lupakan langit mendalam, bahkan ahli kaisar mendalam, tidak akan pernah bisa mencapainya. Tidak heran Chang Wanhe mengatakan bahwa perlu meminjam kekuatan seorang tuan untuk menaiki bahtera mendalam primordial, itu sebenarnya berada pada ketinggian yang mengerikan di langit yang tinggi. Dan dengan ketinggian sebesar itu, bayangan hitam yang terlihat dari garis pandang seseorang masih bisa dikatakan sangat besar. Dengan demikian, ukuran sebenarnya dapat dibayangkan. Namun, tidak banyak orang di antara kerumunan itu yang berhenti untuk mengangkat kepala dan melihatnya. Bagaimanapun, primordial mendalam ark yang misterius dan tak terduga ini telah muncul beberapa bulan yang lalu. Jasmine, apakah kamu bisa melihat apa sebenarnya primordial mendalam ark ini? Yunce bertanya dengan kepala terangkat. Karena dia terpisah terlalu jauh darinya, dan bahkan ada lapisan awan yang menutupinya, yang bisa dia lihat hanyalah bayangan besar dan garis kasarnya. Mengenai detailnya, dia bahkan tidak dapat melihatnya sedikit pun dengan jelas. Itu memang sebuah bahtera yang mendalam. Saya telah melihat banyak bahtera yang dalam sebesar ini, namun, perasaan yang diberikan oleh bahtera yang dalam ini kepada saya, sungguh aneh. Jasmine berkata sambil merenung. Aneh. Meskipun ini sudah kedua kalinya Jasmine mengucapkan kata-kata serupa, Yunce masih tertegun di dalam hatinya, itu adalah bahtera mendalam yang sangat besar, namun, dia benar-benar mengatakan bahwa dia telah melihatnya beberapa kali. Nada yang dia adopsi, bahkan terdengar seolah dia sudah terbiasa dengan pemandangan seperti itu. Tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, keberadaan mengerikan macam apa itu? Profound Ark telah mengalami perubahan dalam sejarah 100 juta tahun, saat ini, mereka telah lama menjadi konstruksi yang seragam dan sempurna. Misalnya, untuk mengurangi konsumsi batu yang sangat dalam, kristal yang dalam, dan bahkan batu dewa dan kristal dewa, bagian depan bahtera yang mendalam semuanya tajam dan panjang, dan seluruh garis tubuh sangat halus. Dengan cara ini, jumlah gaya resistif selama penerbangan dapat sangat dikurangi. Namun, bahtera mendalam ini sebenarnya mengadopsi kebalikan dari konsep ini, dan lebih terlihat seperti produk di era kuno. Hal yang paling aneh adalah,
ketika bahtera mendalam sebesar itu mengapung di langit yang tinggi, sejumlah besar energi dikonsumsi setiap saat. Kedua, namun, saya sama sekali tidak dapat merasakan jejak aliran energi apapun di atas. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang sangat mustahil. Jika kamu mampu menyelesaikan dendam antara kamu dan Sekte Divine Phoenix, dan berhasil memasuki turnamen peringkat 7 negara, maka masuklah ke dalam 3 besar. Setelah itu, naiklah ke primordial mendalam ark ini untuk melihatnya. Tiba-tiba, saya sangat ingin tahu apa sebenarnya benda ini, kata Jasmine dengan sangat serius. Terbukti, dia memiliki ketertarikan yang sangat mendalam terhadap bahtera misterius yang bahkan tidak bisa dia pahami. Baiklah, Yunce mengangguk. Mudah-mudahan, ketika saatnya tiba, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Sepertinya kamu sudah menyiapkan rencana yang matang. Sesuatu seperti itu. Namun hal-hal seperti rencana, selamanya hanya akan menjadi rencana belaka. Mengenai apa yang sebenarnya akan terjadi ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa memprediksinya. Meskipun Yunce mengatakannya seperti ini, ekspresinya masih sangat tenang dan tenang. Masih ada setengah bulan lagi sebelum turnamen pemeringkatan. Dalam jangka waktu ini, apa yang ingin Anda lakukan? Saya akan menggunakan 30% waktu untuk membiasakan diri dengan Divine Phoenix City, sehingga ketika saya tidak punya pilihan selain melarikan diri, paling tidak, saya tidak akan menjadi lalat tanpa kepala. Sedangkan 70% sisanya, tentu saja, digunakan untuk meningkatkan kemampuanku. Yunce sedikit mengangkat alisnya, dan matanya menyipit. Dalam beberapa bulan terakhir ini, aku telah berlatih seni ilahi ujung beku, namun peningkatan kekuatanku telah benar-benar tertinggal. Turnamen pemeringkatan 7 negara adalah acara di mana semua pakar muda terhebat di seluruh benua langit yang mendalam berkumpul, dan turnamen pemeringkatan Blue Wind masih jauh dari mampu menandinginya. Dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum terlalu percaya diri untuk mencapai posisi 3 besar. Dalam beberapa hari ini, aku harus menggunakan beberapa metode khusus untuk meningkatkan kekuatanku yang dalam. Saat ini, aku memiliki hati naga mendalam kaisar, palpus naga mendalam kaisar, kristal darah menyala iblis, rumput kongtong, cairan giok bunga salju di tanganku. Selama aku memiliki giok Brahma surgawi dan Phoenix Helianthus juga, saya akan dapat menyempurnakan pelet universal mendalam langit. Setelah meminumnya, itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatanku yang mendalam ke tingkat ke-10 dari alam mendalam bumi. Meskipun Heavenly Brahma Jade dan Phoenix Helianthus tidak dapat ditemukan di Blue Wind Empire, ada markas Black Moon Merchant Guild di Divine Phoenix City. Selama saya punya uang, seharusnya tidak ada apapun yang tidak mampu saya beli. Setelah mengatakan itu, Yunce mengeluarkan peta Divine Phoenix City, dan matanya dengan cepat tertuju pada bulan sabit berwarna hitam yang sangat mencolok di peta. Kemudian, dia langsung berlari ke sana. Persekutuan pedagang bulan hitam tersebar di setiap sudut benua langit yang mendalam, dan posisinya sebagai penguasa dunia pedagang tidak pernah tergoyahkan oleh siapapun. Sebagai markas besar persekutuan pedagang bulan hitam, tidak diragukan lagi, tempat ini akan memiliki suasana yang sangat megah. Dan, ketika Yunce akhirnya tiba di pintu masuk Black Moon Merchant Guild, dia masih terkejut dan tercengang. Ukuran persekutuan pedagang bulan hitam lebih dari beberapa puluh kilometer, dan bisa dibandingkan dengan kota kecil. Siapapun akan sulit mempercayai bahwa itu sebenarnya hanyalah stasiun serikat pedagang. Persekutuan pedagang bulan hitam memiliki total 8 lantai. Meskipun hanya 8 lantai, ketinggian setiap lantai sangat mengejutkan. Jika digabungkan dengan 8 lantai, bangunan itu benar-benar menembus langit biru. Di bagian paling atas, bulan sabit raksasa berwarna hitam menjulang tinggi di antara awan. Tampaknya, di setiap sudut kota Phoenix suci yang besar ini, terlihat jelas jika seseorang mengangkat kepalanya untuk melihatnya.
Dindingnya semuanya memantulkan cahaya murni yang hanya bisa dihasilkan dengan batu giok murni. Setiap potongan batu bata sangatlah berharga, dan itu benar-benar lebih mewah daripada batu bata berlapis kaca yang digunakan di Istana Kekaisaran Blue Wind. Aura yang sangat agung dan agung menyelimuti ke bawah, menyebabkan orang-orang sepertinya memiliki dorongan untuk memujanya ketika mereka melihatnya. Benar-benar sangat kaya, melihat Black Moon Merchant Guild di depannya, Yunce menghela nafas dengan keras di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia sangat ingin tahu sosok seperti apa yang menjadi ketua guild dari persekutuan pedagang bulan hitam ini. Untuk memiliki kerajaan bisnis yang menakjubkan di telapak tangan satu orang, jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan uang. Saat ini, terlihat di depan mata Yunce, adalah sebuah alun-alun yang sangat besar. Plaza itu dipenuhi oleh banyak orang, dan tempat yang paling banyak dikunjungi orang, adalah panggung batu kristal raksasa. Panggung batu kristal dipisahkan menjadi beberapa pilar kristal, dan di depan setiap kristal terdapat susunan vertikal dalam yang perlahan berputar-putar. Susunan mendalam ini didistribusikan secara seragam di sekitar panggung batu kristal, dan setiap susunan mendalam bersinar dengan cahaya berwarna pelangi yang misterius dan tak terduga. Dengan melihat lebih dekat, mereka memantulkan warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu secara bergantian dengan kecepatan yang seragam. Ini adalah persekutuan pedagang bulan hitam. Bukankah itu terlalu berlebihan? Di samping Yunce, seorang pemuda menatap dengan tercengang di depannya. Mulutnya melebar hingga maksimal, dan dia tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Melihat pakaiannya, dia pasti seorang praktisi dari negara lain yang datang ke Divine Phoenix City untuk pertama kalinya. Ini hanya tampilan luarnya saja. Menurut rumor, hal itu bahkan lebih dilebih-lebihkan di dalam. Kata temannya. Mengapa semua orang mengelilingi panggung kristal itu, dan mengapa mereka tidak masuk? Oh iya, kenapa aku belum melihat pintunya? Di mana kita harus memasuki tempat itu? Bagaimana markas Black Moon Merchant Guild bisa begitu mudah diakses? Bahkan aku, kakak laki-lakimu, tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ketika aku kembali saat itu. Tidak apa-apa, hanya melihat-lihat, dan sebaiknya Anda tidak ingin memasuki tempat itu. Jika Anda membutuhkan sesuatu, sebaiknya Anda pergi saja ke cabang, atau serikat pedagang kecil lainnya. Selain itu, meskipun kamu bisa memasuki tempat itu, barang-barang dari persekutuan pedagang bulan hitam bukanlah barang yang mampu kamu beli. Kenapa kita tidak bisa masuk ke tempat itu? Mungkinkah mereka akan mengusir pelanggannya? Dan orang macam apa yang bisa memasuki tempat itu? Lihat panggung kristal itu. Ada 36 susunan mendalam di bagian luar panggung kristal, dan itu juga satu-satunya pintu masuk ke persekutuan pedagang bulan hitam. Jika Anda ingin masuk, Anda harus menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menyerang formasi yang dalam. Formasi ini akan sepenuhnya menyerap energi yang dihantamkan ke mereka, kemudian, sesuai dengan tingkat kekuatannya, ia akan menilai tingkat serangannya, kemudian, nilainya akan ditampilkan pada pilar kristal yang sesuai di belakang arai. Dan nilai yang ditampilkan setidaknya harus berwarna hijau, sebelum seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki persekutuan pedagang bulan hitam. Namun, orang tersebut hanya bisa memasuki lantai 1 dan 2. Dengan nilai yang berwarna biru maka orang tersebut akan dapat masuk ke tingkat ketiga dan keempat. Nilai yang berwarna nila memungkinkan orang tersebut masuk ke tingkat kelima dan keenam. Adapun kelas tertinggi berwarna ungu, orang itu bisa memasuki level ke-7. Yunce mendengar semua kata-kata ini, dan dia sekali lagi menghela nafas dalam hatinya. Di dunia pedagang, pembeli selalu memilih penjualnya, dan serikat pedagang akan selalu memainkan semua trik mereka untuk menarik pelanggan. Namun, Persatuan Pedagang Bulan Hitam ingin memilih pelanggan mereka dengan tepat. Tanpa kekuatan yang cukup,
seseorang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki markas besar bulan hitam. Bahkan jika Anda memiliki kekayaan yang besar, jangan berharap untuk memasuki persekutuan pedagang bulan hitam untuk melakukan perdagangan. Bahkan jika itu masalahnya, bukan hanya jumlah pelanggan di Black Moon Merchant Guild tidak akan turun menjadi nol, sebaliknya, setiap tahun, akan selalu ada banyak sekali orang yang memikirkan cara untuk memasuki tempat tersebut. Untuk memiliki kekuatan dan kepercayaan diri seperti itu, di seluruh benua langit yang mendalam, persekutuan pedagang bulan hitam adalah satu-satunya. Kalau begitu, itu sangat tidak adil. Praktisi muda yang mendalam itu berkata dengan marah. Untuk sekedar menilai kualifikasi seseorang untuk masuk dengan kekuatan yang besar, bukankah kita para pemuda akan kehilangan terlalu banyak? Ini jelas condong ke arah orang-orang yang telah berlatih secara mendalam selama ratusan tahun. Tidak, kamu salah. Orang yang dipanggil kakak senior itu menggelengkan kepalanya. Apa yang menjadi dasar standar kualifikasi pilar kristal bukan hanya sekedar kekuatan yang besar, tetapi juga potensi. Ketika seseorang menyerang area yang dalam, tidak hanya akan memakan energi, ia juga akan mengukur usia tulang penyerangnya pada saat yang sama, dan kemudian, ia akan menilai berdasarkan kombinasi usia tulang dan derajatnya dan kekuatan yang mendalam. Ketika seseorang menyerang area yang dalam, tidak hanya akan memakan energi, ia juga akan mengukur usia tulang penyerangnya pada saat yang sama, dan kemudian, ia akan menilai berdasarkan kombinasi usia tulang dan derajatnya dan kekuatan yang mendalam. Misalnya, dengan energimu yang dalam, jika kamu baru berusia 10 tahun, kamu pasti memiliki kualifikasi untuk masuk. Dan jika orang tersebut adalah kaisar tertinggi, tetapi usia tulangnya beberapa ratus tahun, dia mungkin bahkan tidak diberi label sebagai kelas berwarna hijau. Begitu, kakak senior, tadi, kamu mengatakan bahwa kelas tertinggi berwarna ungu hanya bisa masuk ke lantai 7. Lalu, bagaimana cara seseorang memasuki lantai 8? Menurut rumor yang beredar, lantai 8 adalah tempat di mana Black Moon Merchant Guild secara pribadi menerima tamu terhormat mereka, dan hanya orang-orang dengan status yang sangat agung dan dihormati, seperti Master Sekte Phoenix. Individu berkelas ultra seperti dia, memiliki kualifikasi untuk masuk. Aku khawatir bahkan Divine Phoenix Prince biasa pun tidak memiliki kualifikasi untuk masuk, jadi sebaiknya kita tidak memikirkannya selama sisa hidup kita. Percakapan dari orang-orang di sampingnya telah membuat Yun Ce akhirnya mengerti bagaimana dia bisa memasuki Black Moon Merchant Guild. Dia mengalihkan pandangannya dari bulan sabit berwarna hitam di atas awan tinggi, dan berjalan menuju panggung kristal di tengah. Kerumunan di sekitar panggung sangat padat. Dalam beberapa hari terakhir, Divine Phoenix City dipenuhi dengan sejumlah besar praktisi dari 6 negara, dan sebagai orang-orang yang mampu tiba di sini, tidak satupun dari mereka bukanlah individu yang luar biasa atau jenius mutlak di antara negara mereka sendiri yang terdiri dari para praktisi mendalam. Sehubungan dengan markas besar bulan hitam, mereka secara alami memiliki keinginan yang sangat besar untuk terus maju. Untuk mendapatkan akses ke markas besar Black Moon untuk melihatnya, bahkan merupakan salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang datang. 36 formasi yang dalam di depan ditempati oleh orang-orang, dan masing-masing memiliki wajah yang memerah saat mengumpulkan semua energi yang dalam di tubuh mereka untuk menyerang formasi. Namun ketika setiap kekuatan energi yang sangat besar melakukan kontak dengan susunan yang dalam, tidak satu pun dari mereka mampu menciptakan kehancuran dalam bentuk apapun, dan bahkan suara benturannya sangat pelan, karena energinya diambil secara lengkap dan bersih dalam sekejap. Meskipun ada 20 hingga 30 orang yang menyerang pada waktu yang sama setiap saat, gelombang energi dalam yang terlalu kuat tidak dapat dirasakan di sekitarnya. Seorang praktisi muda berusia 20 tahun memasang ekspresi tegas. Dengan pipinya yang membengkak,
setelah mengumpulkan energi yang dalam selama lebih dari hampir 10 detik, dia berteriak dengan keras, dan menyerang ke arah susunan yang dalam di depan dengan keahliannya yang paling dalam. Saat menyerang formasi, seseorang tidak dapat menggunakan senjata, namun, orang tersebut dapat menggunakan seni dan keterampilannya yang mendalam. Tinju petir langit bumi yang runtuh. Tinju praktisi muda yang mendalam itu dengan kejam menyerang. Arai yang dalam untuk sesaat menyapu riak seperti gelombang tanpa suara. Setelah itu, kristal yang bersangkutan bersinar sejenak. Warna merah tingkat pertama menyala, dan terus menuju ke atas, menerangi warna oranye di tingkat kedua. Warna kuning tingkat ketiga juga bersinar setelahnya, namun, sebelum bersinar dengan cahaya paling terang, itu sudah diperbaiki. Setelah itu, semua warna dengan cepat memudar menjadi gelap. Ekspresi praktisi muda itu, yang awalnya dipenuhi rasa percaya diri, langsung membeku. Sepasang tangannya gemetar, dan dia berteriak tak terkendali. Tidak mungkin, aku berada di peringkat 37 di turnamen pemeringkatan Blackfin Nation, jenius nomor 1 dari generasi River North. Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Sebagai salah satu orang paling jenius dalam suatu negara, ia tumbuh sebagai individu yang sombong yang selalu dipuja, dipuji, dicemburui, dan disanjung sepanjang hidupnya. Namun ketika dia sampai di markas besar bulan hitam, dia sebenarnya bahkan tidak mencapai kualifikasi paling dasar untuk memasuki tempat itu. Bagi seorang jenius kelas ultra yang bisa mengguncang suatu negara dengan kekuatannya, tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan yang sangat besar bagi egonya. Di tengah kehilangan kendali, wajahnya menjadi merah seperti darah. Tiba-tiba, dia meraung dengan keras, mengeluarkan senjatanya dalam sekejap, dan menabrak arai yang dalam di depan saat dia meraung dengan liar. Namun, saat senjata itu melakukan kontak dengan arai yang dalam tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dan kekuatan energi yang sangat besar dilepaskan. Praktisi muda yang mendalam itu berteriak, dan dikirim terbang jauh. Ketika dia mendarat di tanah, dia tidak dapat berdiri bahkan setelah sekian lama. Kakak senior Yin, beberapa teman yang datang bersamanya buru-buru mengelilinginya dan mengangkatnya. Hahaha, sekumpulan sampah dari negara kecil dan rendahan, sebenarnya bermimpi untuk memasuki markas besar Black Moon juga, dan bahkan mengklaim dirinya sebagai jenius nomor 1 di generasi River North manapun, hahaha. Gigiku benar-benar rontok karena tertawa di sini. Kalian yang disebut jenius di negara kecil kalian, di Kekaisaran Phoenix Ilahi, bahkan tidak layak menjadi semut. Aku bahkan merasa malu pada kalian semua. Suara yang sangat arogan terdengar dari belakang kerumunan. Setiap kata dalam pidatonya sangat menusuk telinga, karena dia menghina semua praktisi dari 6 negara. Orang-orang yang terkonsentrasi di tempat ini sebagian besar berasal dari 6 negara, dan ketika mereka mendengar suara ini, tidak ada satu pun dari mereka yang tidak menoleh karena marah. Namun, ketika mereka melihat orang yang mengucapkan kata-kata ini, kemarahan mereka yang hendak meledak langsung terhalang oleh sesuatu. Ketika mereka berdiri di sana tertegun, tidak berani meneriakkan sedikit pun suara mereka. Orang ini mengenakan satu set pakaian merah seperti api, dan lambang burung Phoenix dengan sayap terbentang tersulam di dadanya. Dia adalah murid dari sekte Divine Phoenix.